Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Arus mudik Natal dan Tahun Baru ribuan warga berdesakan di Pelabuhan Merauke. Jelang Natal, Bandara Timika dan Sentani dipadati penumpang. Jelang Natal, harga cabai di Merauke melonjak. Minibus ini menabrak tiang listrik di depan markas Kodim 1707, Jalan Raya Mandala, Merauke, Provinsi Papua Selatan. Rudi mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi, namun karena diduga mengantuk, ia kehilangan kendali sehingga mobil keluar jalur lalu menabrak tiang listrik serta tanaman dan hiasan Natal di pinggir jalan. Mobil dalam kondisi hancur pada bagian depan dan langsung dievakuasi ke kantor polisi. Ratusan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat berunjuk rasa di depan ruang IGD RSUD Merauke menuntut pembayaran gaji dan honor yang selama 2 bulan terakhir tidak dibayarkan. Padahal mereka hendak merayakan Natal. Sebagai bentuk kekesalan, para tenaga medis ini menutup ruang IGD dan tidak akan membukanya jika gaji dan honor mereka tidak dibayar. Akibat unjuk rasa ini, pelayanan kesehatan menjadi terganggu. Warga Merauke yang akan berobat dan sakit terpaksa hanya menunggu dan menonton demo para nakes. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua turun ke lapangan menagih perusahaan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Petugas mendatangi PT Sinar Kencana Inti Perkasa, perwakilan Jayapura, yang menunggak pajak hingga 1,1 miliar rupiah. Petugas KPK menempelkan stiker pemberitahuan bahwa perusahaan belum melunasi kewajiban pajak daerah. Selain menagih pajak, petugas juga menertibkan aset tanah dan bangunan milik Pemprov Papua dengan pemasangan papan nama yang menunjukkan tanah tersebut milik pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua tengah berupaya menata aset milik pemerintah yang masih menjadi masalah akibat tanah dan bangunan ditempati warga. Di antaranya di Expo Waena, Mes Cendrawasih Jakarta, Pasar Yotefa, Hotel Mapia, dan Hotel Numbai. Polisi melakukan razia minuman keras ke rumah-rumah warga yang diduga menjadi sarang penjualan miras di Merauke. Dalam razia tersebut, polisi menemukan puluhan botol minuman keras yang disembunyikan di semak-semak. Menjelang Natal dan Tahun Baru, aparat berusaha membatasi peredaran minuman keras yang kerap menjadi biang kerok keributan dan tindakan kriminalitas. Salah satu target razia yakni Jalan Ampera Merauke yang diduga menjadi sarang peredaran minuman keras. Setiap pekarangan rumah dicek satu persatu. Bahkan tong sampah tidak luput dari perhatian petugas karena warga kerap menyembunyikan miras di tempat tersebut. Kendati Natal hanya tinggal beberapa hari lagi, warga Merauke masih harus antre minyak tanah. Pemandangan seperti ini setiap hari terlihat di sejumlah kawasan di Merauke. Ratusan jerigen ini menunjukkan antrean panjang warga untuk mendapatkan minyak tanah yang merupakan salah satu kebutuhan penting. Rata-rata hampir 3 jam warga harus antre untuk mendapatkan minyak tanah.
Itu pun belum tentu mereka mendapatkan minyak tanah karena seringkali pasokan tidak mencukupi. Agen minyak tanah sudah memberikan jatah untuk setiap wilayah atau RT agar tidak terjadi antrean, namun pengaturan ini tidak efektif. Karena ternyata banyak warga dari daerah lain yang juga ikut mengantre. Menteri Perdagangan melakukan inspeksi mendadak di Pasar Sentral Remu, Sorong. Menteri Perdagangan sempat berbelanja di sejumlah kios di pasar, membeli minyak goreng, ayam potong, dan sejumlah barang lainnya yang kemudian ia bagikan ke warga yang akan berbelanja. Sebelum ke Pasar Sentral, Menteri Perdagangan juga berkunjung ke Pasar di Kokas, Kabupaten Fakfak. Menjelang Natal dan Tahun Baru, menurut Mendak, harga-harga di Pasar Sentral Remu dalam kondisi stabil dan ia menjamin kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru aman hingga 3 bulan ke depan. Banyak perusahaan ikan dan sejumlah pengusaha di Merauke kerap mempekerjakan anak di bawah umur sebagai awak kapal nelayan maupun buruh kasar. Hal ini melanggar peraturan dan bisa dikenakan sanksi hukum. Polisi terus memantau perusahaan ikan dan meminta masyarakat turut membantu memberikan informasi jika mengetahui ada perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang perusahaan atau badan hukum mempekerjakan anak di bawah umur atau yang belum berusia 18 tahun. Sanksi cukup berat, yakni penjara 1 hingga 4 tahun dan denda paling banyak 400 juta rupiah. Seorang ABK penangkap ikan Alifah hilang saat bertugas. Peristiwa itu dilaporkan Sukri, kapten kapal Alifah, ke pos pencarian dan pertolongan SAR Bovendigul. Korban bernama Paulinus diduga terpeleset lalu jatuh di perairan Digul. Tim SAR gabungan langsung bergerak melakukan pencarian. Tim terdiri dari pos pencarian dan pertolongan Bovendigul, Polres Bovendigul, Satpol Airut Polres Bovendigul, serta ABK KM Alifah dan masyarakat setempat. Dengan menggunakan speedboat, tim melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian yang jaraknya sekitar 3 km dari pos SAR Bovendigul. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.